Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devono Yuniko dengan NIM 2202356. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul tutorial Smart PLS yang meliputi satu entry data, yang kedua validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji hipotesis, dan keempat uji model fit. Baik, yang pertama yaitu ada entry data. Save data dalam bentuk CSV atau text tab delimited. Caranya seperti yang terlihat pada gambar ini. Klik filenya, kemudian save as, kemudian klik PC, kemudian ubah tipe filenya ke CSV. Selanjutnya yaitu buka Smart PLS 4, lalu klik New Project. Setelah itu import data bertipe CSV atau TXT dan skala data metrik. Kemudian pilih tipe model PLS SAM. Seperti yang terlihat pada gambar, tipe model sudah diubah ke PLS SAM. Selanjutnya, ini merupakan model gambar dari data. Bisa dipahami. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran reflektif. Outer loading. Jika nilai outer loading pada indikator dalam model PLSM lebih dari 0,7, maka indikator tersebut dianggap memiliki reliabilitas indikator yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indikator tersebut mampu merefleksikan konstruk laten dengan baik. Dengan kata lain, indikator tersebut memberikan kontribusi yang kuat terhadap konstruk laten yang diwakilinya. Secara praktis, outer loading lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas dalam indikator lebih dari 50% dapat dijelaskan oleh konstruk laten, sehingga indikator dapat dipertahankan dalam model untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu klik Calculate, lalu klik PLSM Algorithm. Setelah itu klik Path, lalu checklist Open Report. Selanjutnya Start Calculation. Seperti yang telah terlihat pada gambar yang telah dilingkari oleh garis warna merah ini. Diagram jalur ini menunjukkan hubungan antara variabel CSOR, Corporate Social Responsibility, dan PERF atau Performance terhadap switch atau switching behavior, serta pengaruh switch terhadap qual atau quality. CSOR dan PERF masing-masing memiliki kontribusi signifikan terhadap switch dengan koefisien jalur sebesar 0,157 dan 0,458, di mana PERF memberikan pengaruh lebih besar. Switch selanjutnya menunjukkan pengaruh positif yang kuat terhadap qual dengan koefisien jalur sebesar 0,651. Masing-masing variabel diukur melalui indikator-indikator yang memiliki nilai loading faktor cukup tinggi. Meskipun beberapa indikator seperti switch underscore 1 0,384 dan qual underscore 8 0,476 memiliki kontribusi eh, lebih lemah dibandingkan lainnya. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut dengan peran switch sebagai mediator utama. Baik, ini yang terlihat pada tabel itu jika angka tebal berwarna hijau, semua variabel valid dan dapat dipertahankan. Namun, jika ada yang berwarna merah, variabel tersebut tidak valid dan perlu dihapus untuk meningkatkan kualitas model. Composite reliability. Composite reliability kurang dari lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa konstruk memiliki tingkat reliabilitas internal yang baik. Ini berarti indikator-indikator yang membantu konstruk tersebut secara konsisten mengukur hal yang sama. Nilai ini memastikan bahwa konstruk dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut, karena menunjukkan bahwa variabel indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk laten yang diwakilinya. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa semua variabelnya valid di atas 0,7. Ini ditandai dengan datanya yang berwarna hijau. Selanjutnya, Cronbach Alpha adalah ukuran tradisional untuk mengevaluasi konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk konstruk laten. Nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki hubungan internal yang baik.
Namun, Cronbach Alpha cenderung memberikan estimasi yang konservatif sehingga penggunaannya sering dilengkapi dengan composite reliability dalam analisis PLSM. Baik, dari tabel di bawah ini diketahui bahwa terdapat suatu variabel yang tidak valid dengan nilai di bawah 0,7, yaitu ATTR. Dengan nilainya 0,628 yang ditandai dengan data yang berwarna merah. Selanjutnya, Average Variance Extracted atau AV. AV adalah ukuran validitas konvergen yang menunjukkan seberapa besar konstruk laten mampu menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Jika nilai AV lebih besar dari 0,50, maka lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruk laten. Dan ini menunjukkan validitas konvergen yang baik. Validitas konvergen memastikan bahwa indikator-indikator yang dirancang untuk mengukur konstruk laten benar-benar memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk tersebut. Selanjutnya, dari tabel bawah ini diketahui bahwa semua variabelnya valid di atas 0,7. Ini ditandai dengan datanya yang berwarna merah, berwarna hijau. Validitas diskriminan. Validitas diskriminan adalah kemampuan konstruk laten untuk benar-benar berbeda dari konstruk laten lainnya dalam model. Validitas diskriminan dievaluasi dengan 3 metode utama. Yang pertama yaitu ada cross-loading. Indikator harus memiliki loading yang lebih tinggi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan loading pada konstruk lain. Selanjutnya itu formal alerter criterion, menunjukkan bahwa akar korelasi untuk setiap konstruk harus lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Selanjutnya itu HTMT, menilai validitas diskriminan dengan membandingkan rasio rata-rata korelasi, heterotrade atau indikator dari konstruk yang berbeda, dan monotrade atau indikator dari konstruk yang sama. Jadi HTMT harus lebih kecil dari 0,85 atau dalam beberapa kasus 0,90. Baik, terlihat pada tabel bahwa semua variabel berkorelasi lebih tinggi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan loading pada konstruk lain. Terlihat pada tabel ini ya. Selanjutnya itu formal Larcher criterion. Criterion. Nilai pada garis vertikal merupakan nilai akar dari AV dan nilai lainnya adalah korelasi. Ini seperti yang sudah ditandai pada gambar. Selanjutnya itu HTMT. Terdapat dua variabel yang validitas diskriminan HTMT-nya tidak terpenuhi sebab lebih dari 50. Nah, yaitu ada COMP dan QoL. Karena datanya nilainya lebih dari 0,9. Selanjutnya itu evaluasi model struktural. Uji multikolinearitas atau inner VIF kurang dari 5. Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen dalam model. Lorentz inflation factor atau VIF digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Jika nilai VIF kurang dari 5, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan, sehingga variabel independen dapat digunakan dalam model. Nilai VIF yang tinggi atau misalnya lebih dari 5 menunjukkan multikolinearitas yang serius, yang dapat mengganggu estimasi koefisien path. Uji multikolinearitas inner VIF kurang dari 5. Pada tabel tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel karena nilai VIF-nya di bawah 5. Selanjutnya uji hipotesis. Caranya itu klik calculate lalu klik bootstrapping. Subsampelnya diubah menjadi 5.000, metodenya BCA, signifikan kodenya pada 5% atau 0,05, lalu centang pada open report, dan klik start calculation. Selanjutnya, uji signifikansi path coefficient p-value kurang dari 0,05. Path coefficient menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar konstruk dalam model. Untuk menguji signifikansi hubungan ini, digunakan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka hubungan antar konstruk dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Jika p-value lebih dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan dan mungkin tidak relevan dalam model.
Baiklah, ini merupakan datanya, gambar dari data-datanya. Selanjutnya yaitu selang kepercayaan 4 koefisien 95%. Tabel original merupakan tabel 4 koefisien. Ini ditandai dengan garis merah ini ya. Untuk tabel pada kotak merah ini merupakan tabel p-value. Hasil analisis menunjukkan hubungan antar variabel dengan signifikansi yang bervariasi. Jalur COMP atau kompetensi ke ATTR atau atraksi memiliki pengaruh positif signifikan dengan nilai P sama dengan 0,06. Sementara COMP ke like atau kesukaan juga signifikan dengan P 0,005. Jalur like ke ATTR tidak signifikan atau P sama dengan 0,061, menunjukkan bahwa kesukaan tidak secara langsung mempengaruhi atraksi secara signifikan. Sebaliknya, kual atau kualitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap TTR, atau P sama dengan 0,01, dan like P sama dengan 0,000, mengindikasikan bahwa kualitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Secara keseluruhan, kualitas lebih dominan dibandingkan kompetensi dalam mempengaruhi atraksi dan kesukaan. Selang kepercayaan 4 koefisien 95%. Selang kepercayaan atau confidence interval menggambarkan rentang nilai di mana 4 koefisien kemungkinan besar berada. Dengan tingkat kepercayaan 95%, jika rentang selang kepercayaan tidak mencakup angka 0, maka 4 koefisien dianggap signifikan. Ini memberikan interpretasi yang lebih kuat tentang stabilitas hubungan antar konstruk dalam model. Ini merupakan gambar dari 4 koefisien ke confidence interval. Hasil analisis interval kepercayaan atau CI menunjukkan bahwa hubungan COMP atau kompetensi terhadap ATTR atau traksi dan like atau kesukaan signifikan. Karena nilai CI 2,5% hingga 97,5% tidak mencakup angka 0 atau 0,068 ke 0,510 dan 0,084 ke 0,547. Sebaliknya, hubungan like ke ATTR tidak signifikan karena interval kepercayaan mencakup 0 min 0,016 ke 0,358, mengindikasikan ketidakpastian dalam efek tersebut. Sementara itu, kual atau kualitas menunjukkan hubungan signifikan terhadap ATTR tahun 0,185 ke 0,616 dan like 0,260 ke 0,709. Karena saya tidak mencakup 0, maka ini memperkuat temuan bahwa kualitas memiliki pengaruh yang lebih konsisten dan signifikan dibandingkan kesukaan terhadap atraksi. Selanjutnya yaitu efek size F square atau pengaruh langsung mediasi. Efek size atau F2 mengukur besarnya pengaruh satu konstruk laten terhadap konstruk lainnya. Efek ini menunjukkan seberapa besar konstruk independen berkontribusi pada konstruk dependen. F2 kecil sama dengan 0,02 atau pengaruh kecil, F2 sedang 0,15 atau pengaruh sedang, F2 besar 0,35 atau pengaruh besar. Efek ini juga digunakan untuk mengevaluasi pengaruh langsung dan pengaruh melalui mediasi. Pengaruh langsung adalah hubungan langsung antara konstruk, sedangkan mediasi melibatkan konstruk perantara. Efek size F square atau pengaruh langsung dan mediasi. Ini merupakan gambar data dari F square ke metrik. COMP ke TTR atau F square sama dengan 0,095. Kompetensi memiliki efek kecil terhadap atraksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap atraksi, efeknya tidak terlalu besar dalam menjelaskan variabilitas pada atraksi. Kompetensi memberikan kontribusi tambahan yang kecil terhadap peningkatan atraksi. COMP ke like F square sama dengan 0,118. Kompetensi memiliki efek kecil terhadap kesukaan. Ini berarti bahwa kompetensi memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat kesukaan, tapi kontribusinya masih terbatas, namun pengaruhnya terhadap kesukaan sedikit lebih besar dibandingkan pengaruhnya terhadap atraksi. Like ATTR atau F square sama dengan 0,035. Kesukaan memiliki efek yang sangat kecil terhadap atraksi, nilai F square yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaan hampir tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam mempengaruhi atraksi. Efek ini konsisten dengan hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan hubungan tidak signifikan antara like dan ATTR.
Kual KTTR atau F-square sama dengan 0,136. Kualitas memiliki efek yang lebih besar terhadap atraksi dibandingkan kompetensi atau kesukaan. Dengan nilai F-square yang lebih tinggi, kualitas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi atraksi, menunjukkan bahwa kualitas memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan atraksi. Kual-Like atau F-square sama dengan 0,231. Kualitas memiliki efek yang paling besar terhadap kesukaan dibandingkan semua hubungan lainnya. Nilai F-square sebesar 0,231 menunjukkan bahwa kualitas merupakan faktor yang sangat dominan dalam menjelaskan variabilitas pada kesukaan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas adalah variabel yang paling penting dalam mempengaruhi kesukaan. Selanjutnya yaitu evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Nilai R-square untuk variabel kual sebesar 0,897 menunjukkan bahwa 89,7% variasi dalam variabel kual dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model CSOR, perf, dan switch. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik untuk variabel kual. Sementara itu, nilai R-square untuk variabel switch sebesar 0,521 menunjukkan bahwa 52,1% variasi dalam switch dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang mempengaruhinya, yang menunjukkan kemampuan prediktif sedang. Selanjutnya itu R-square adjust. Ini merupakan data dari tabel dari R-square adjust. R-square adjust adalah versi R-square yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model dan jumlah total observasi. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi di mana model terlihat sangat baik karena menambahkan terlalu banyak variabel. Meskipun variabel tersebut tidak relevan secara statistik, oleh karena itu R-square adjust memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kemampuan model, terutama ketika model menggunakan banyak variabel independen. Jika terdapat perbedaan signifikan antara R-square dan R-square adjust, hal ini dapat mengindikasikan bahwa beberapa variabel independen dalam model tidak memberikan kontribusi yang berarti. Ini merupakan gambar dari model fit. Selanjutnya, nilai SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual sebesar 0,083 menunjukkan bahwa selisih rata-rata antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diprediksi cukup kecil, di bawah 0,1, sehingga memiliki kecocokan yang baik. Nilai D_ULS dan D_G masing-masing sebesar 0,622 dan 0,322, mengindikasikan ketepatan model dalam mempresentasikan data berdasarkan pendekatan tertentu. Nilai Chi-square sebesar 186,678 menunjukkan pengujian kesesuaian model, di mana nilai ini perlu dibandingkan dengan derajat kebebasan dan p-value untuk melihat signifikansinya. Terakhir, nilai NFI atau Norm Fit Index sebesar 0,729 mengindikasikan bahwa model ini berada dalam kategori kecocokan moderat, dengan nilai mendekati 1 yang menunjukkan model yang lebih baik. Secara keseluruhan, model memiliki tingkat kecocokan yang cukup baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.